Hai Rebaners! Susno 2G. Barangkali saja nama itu sudah kita lupakan, tapi tentulah kita masih ingat kata-kata kontroversial cicak versus buaya. Ya, ia yang mengeluarkan kata-kata itu. Dan harus kita akui, nama Susno 2G banyak dibicarakan orang sejak dia berani melontarkan kata-kata kontroversial itu. Kata-kata kontroversial itu menyinggung persaingan antara KPK dan Polri, dan Susno pun menganalogikan persaingan itu seperti cicak versus buaya di pertengahan 2009 yang lalu. Lalu siapakah sebenarnya Susno 2G itu? Nah, Susno 2G merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, Kepolisian pada tahun 1977. Dirinya menghabiskan sebagian karirnya dengan menjadi seorang perwira polisi lalu lintas. Dan karirnya memang meroket bak meteor paling cemerlang. Betapa tidak, setelah sempat menjadi Wakapolres Yogyakarta, dirinya kemudian juga pernah menjabat sebagai Kapolres Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Susno 2G kemudian ditarik ke Jakarta dan ditunjuk sebagai pelaksana hukum di Mabes Polri dan mewakili kepolisian, lalu membentuk KPK di tahun 2003. Sebelum dilantik menjadi Kapolda Jabar, dirinya menghabiskan 4 tahun berdinas di PPATK. Tak lama kemudian, dirinya diangkat sebagai Kabar Reskrim, menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Hendarso yang dilantik menjadi Kapolri. Tapi sayangnya, akibat pernyataan cicak versus buaya yang menuai kontroversi, pada akhir tahun 2009 dirinya diberhentikan secara resmi oleh Kapolri. Sebelum itu, Susno 2G juga sempat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kabar Reskrim pada November 2009. Namun, tak lama kemudian dirinya kembali aktif sebagai Kabar Reskrim Polri. Dirinya juga sempat terjerat kasus korupsi yang membuatnya harus menjalani masa hukuman selama 3,5 tahun. Dan itulah akhirnya dari karir cemerlang seorang Susno 2G. Namanya pun meredup dan dilupakan oleh orang-orang banyak. Publik penasaran, kemanakah ia sekarang? Dan ternyata mantan Kabar Reskrim Polri ini memilih pulang ke kampung halamannya dan menjadi seorang petani. Tentu saja banyak yang menyebut dirinya sebagai mantan jenderal yang cukup unik lantaran pilih profesi yang berbeda dengan rekan sejawatnya. Iya, tentulah rekan sejawatnya kebanyakan memilih untuk terjun di dunia politik atau bisnis. Tapi hal tersebut tak berlaku bagi Susno. Lulusan Akpol tahun 1977 ini justru pilih menggeluti bidang pertanian di kampung halamannya, Pagar Alam. Rupanya, Susno sekarang menjadi petani karet dan beberapa tanaman produktif lainnya. Dalam salah satu video di Instagram, Susno mengeluh tentang harga karet yang sekarang lagi anjlok. Menurut Susno, hasil panen karet ternyata bisa naik juga turun. Pohon karet di kebunnya sudah ditanam selama 10 tahun. Namun, dia hanya bisa menikmati hasilnya dalam beberapa tahun saja. Selain karet, Susno tampak melakukan aktivitas di kebun cabai yang dia sebut cabai setan. Menurut Susno, cabai setan terkenal bandel, tidak manja seperti tanaman cabai lainnya. Cabai setan tahan dari penyakit dan buahnya selalu ada walaupun di musim kemarau. Tak hanya itu, Susno juga mengunggah foto-foto dirinya sedang meninjau kebun kopi miliknya. Susno berharap harga kopi di masa mendatang bisa bikin tersenyum petani kopi seperti dirinya. Tidak hanya Instagram, Susno juga aktif di Facebook. Dia sering mengunggah foto-foto aktivitasnya saat bertani di perkebunan miliknya. Tentu saja kita penasaran, apa alasan Susno memilih menjadi petani, bukan? Dan Susno mengungkapkan alasan dirinya memilih bertani dibanding berkarir di kepolisian yang membesarkan namanya. Dia mengatakan bahwa bertani adalah cita-citanya setelah pensiun. Terlebih, Susno juga berasal dari lingkungan keluarga petani kecil di daerah asalnya. Menurut Susno, dunia tani jika ditekuni dan dikelola dengan baik, dengan perhitungan dan penanaman yang ekonomis serta variatif, maka hasilnya lumayan bagus. Tidak kalah jauh dari aparat pegawai negeri. Ternyata tak sedikit pula yang nyinyir soal pilihan Susno 2G untuk menjadi petani ketimbang terjun ke dunia politik. Tak sedikit pula yang mengungkapkan bahwa pilihan Susno 2G tersebut hanya pencitraan belaka. Namun hal itu dibantah oleh Sutri
yang menyebut sang kakak memang memilih profesi tersebut secara sukarela dan menjalaninya dengan bahagia. Hal itu disebutnya sebagai dukungan bagi petani pagar alam, bahkan untuk petani di Indonesia. Sosok Susno memang banyak menimbulkan kontroversi di tanah air. Dan itu bermula ketika 2 Juli 2009. Susno Duaji banyak dibicarakan orang sejak dia berani melontarkan kata-kata kontroversial. Kata-kata kontroversial itu menyinggung persaingan antara KPK dan Polri, dan Susno pun menganalogikan persaingan itu seperti cicak versus buaya. Akibatnya, masyarakat mendukung KPK namun mengolok-olok Polri. Dan kontroversi Susno berlanjut. Susno yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri mengaku menemui tersangka kasus korupsi Anggoro Wijoyo di Singapura. Tak lama kemudian, Adnan Buyung Nasution ditunjuk menjadi ketua tim 8 untuk menyelesaikan kasus cicak versus buaya. Adnan memaksa Kapolri untuk memecat Susno Duaji. Dan di 5 November 2009, Susno Duaji menyatakan mundur dari jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Tak lama setelah itu, Polri mengambil sikap terkait ulah Susno dan mencopotnya sebagai Kabareskrim Mabes Polri dan digantikan Irjen Ito Sumardi. Nah, setelah karirnya tak lagi ada, kehidupan Susno berubah total. Masalah-masalah seperti menghadangnya. Sebut saja seperti tanggal 23 Maret 2010. Kadif Humas Polri Irjen Polisi Edward Aritonang mengumumkan kepada media mengenai penetapan tersangka terhadap Susno Duaji dan dicekal agar tidak bepergian ke luar negeri. Dan 20 April 2010, untuk pertama kalinya Susno diperiksa dalam dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan mantan pegawai pajak Gayus H. Tambunan. 24 Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada Susno dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Susno juga dituntut membayar uang pengganti 4 miliar rupiah atau 1 tahun hukuman penjara. Tentu saja banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari sosok Susno Duaji, bahwa kekuasaan, nama mentereng, serta kekayaan adalah sementara. Sangat penting untuk menggunakannya dengan bijak, dan apabila tiba saatnya, hal tersebut telah raib. Tentu sangat diperlukan lapang dada dan tak perlu malu hati untuk menata kehidupan dari titik nol. Karena sesungguhnya, kebahagiaan itu tak semata-mata dari harta dan tahta, melainkan dari ketentraman hati. Oke guys, itulah yang bisa kami rangkum. Jangan lupa tulis komentar kalian and see you next video. Bye-bye!